Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Sukawadi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita ketika saya duduk di bangku SMP dulu ya. Dulu tuh di kelas saya ada satu anak yang ya bisa dibilang kami akhirnya jadi dekat ya. Gara-gara sebuah hal yang mana halnya itu kami punya bapak yang namanya sama gitu, dan ini seringkali jadi olok-olokan teman yang lain gitu. Nama bapak kami Usman, dan teman saya juga Usman nama bapaknya, tapi beda ejaan aja. Kalau bapak saya tuh pakainya OS ya, pakai ejaan lama Osman. Sedangkan teman saya tuh bapaknya ejaannya Usman, biasa pakai U gitu ya. Ya akhirnya kami dekat gitu. Dan saya melihat keluarganya teman saya ini agak salut ya dengan hidup yang serba keterbatasan gitu ya. Tapi punya semangat hidup yang tinggi sekali gitu. Bapak teman saya ini adalah seorang penggali kubur, yang mana bisa dibilang penghasilannya mungkin tidak seberapa, tapi kalau dilihat dari pahalanya ya jangan ditanya ya. Itu salah satu pekerjaan yang mulia, penggali kubur itu. Nah, rumah si teman saya ini, kami tinggal di sebuah pedesaan gitu ya. Nah, rumah teman saya ini dia karena peninggalan dari buyutnya ya. Jadi kayak rumah panggung gitu yang di belakangnya tuh kayak ada sungainya gitu ya. Bukan sungai sih. Apa sih namanya? Kayak semacam kolam tapi gede banget gitu ya. Ya, bukan sungai. Jadi enak aja gitu kalau main ke rumah teman saya ini gitu. Udaranya sejuk, rumahnya ya dari kayu gitu ya, jadi enak lah gitu. Pemandangannya bagus. Dan satu lagi, masakan si ibu teman saya ini, masakannya luar biasa enak ya. Walaupun hanya sayur asem, ikan asin, tempe tahu, dan lalap, itu istimewa sekali buat saya. Rasanya apalagi ya, entah gimana racikan bumbunya itu. Nah, waktu itu ceritanya saya dan teman saya ini lagi santai di teras. Terus bapaknya teman saya datang dari entah dari mana ya. Datang terus kemudian masuk ke dalam, bikin kopi, terus ke depan, ke teras nih. Akhirnya ngobrol sama saya. Dan teman saya juga ada di situ. Ya ngobrolin ngalor ngidul sampai suatu waktu saya nanyain tentang profesinya, yaitu seorang penggali kubur. Yang saya tanyakan adalah pengalaman. Pak, punya pengalaman horor gak sih Pak yang serem-serem gitu selama menggali kubur? Nah, terus Pak Usman ini akhirnya menceritakan sebuah cerita yang sampai sekarang masih saya ingat gitu. Sebenarnya ada beberapa cerita, cuma ini yang akan saya ceritakan nih menurut saya yang paling ya, yang paling. Waktu itu di desa kami ada seorang sesepuh atau tetua yang meninggal dunia. Dan Pak Usman ini orang yang menggali makamnya gitu. Setelah digali, dimakamin, keluarga si sesepuh ini meminta Pak Usman untuk menjaga makamnya sesepuh ini ya, selama 40 hari 40 malam. Kenapa begitu? Karena waktu itu ya di desa kami itu
sering terjadi pencurian tali pocong atau kain kafan setiap tanggal 1 Suro. Jadi menurut kepercayaan di desa kami dulu ya, 1 Suro adalah satu di malam keramat, yang mana banyak yang mencari gitu ya, entah itu kain kafan atau tali pocong yang digunakan untuk pesugihan, kesaktian segala macam ya. Tapi tentunya semua itu tidak ada dalam syariat Islam dan dilarang ya dalam agama. Jadi tidak patut dicontoh. Ini hanya menceritakan apa yang pernah terjadi saja. Nah, akhirnya si Pak Usman ini menjaga makam sesepuh itu. Beberapa hari dijaga, tidak pernah ada hal yang terjadi. Sampai di suatu hari, di malam yang entah keberapa gitu ya, Pak Usman ini ketiduran. Dan ini ya, untuk informasi juga, jadi Pak Usman ini jaganya gak sendiri, dia juga manggil teman-temannya ya, kurang lebih berempat lah ya, untuk gantian jaga dan segala macam. Dan tempatnya juga, kalau Pak Usman berjaganya tepat di samping makamnya ya, dan beberapa orangnya misah gitu, menjaganya ada yang di depan pintu makam, yang di beberapa radius berapa meter gitu ya. Nah kalau Pak Usman ini jaganya tepat di sebelah makam. Entah gimana ceritanya, padahal di sebelah makam ya, ketika Pak Usman itu ketiduran, kuburan ini, makam ini ada yang menggali, dan yang dicuri adalah kain kafan si sesepuh ini. Nah, semenjak itu Pak Usman cukup disalahkan ya sama keluarga si sesepuh. Cuma Pak Usman berjanji suatu saat ketika ketemu pelakunya akan dikembalikan kain kafannya. Nah, akhirnya sampai suatu berapa minggu gitu ya, ada yang mengakui kalau orang itu yang mencuri kain kafannya. Kita sebut namanya siapa ya? Romi aja namanya, Romi. Agak-agak mirip sama nama aslinya. Namanya Romi. Romi ini datang ke rumah Pak Usman terus mengakui kalau dia mencuri kain kafan milik sesepuh itu. Kenapa mengakui? Nah ini dia cerita dari Romi. Jadi malam itu benar, Romi dengan skillnya menggali tanah makam milik sesepuh itu dan mencuri. Setelah menaruh obat tidur ya di kopinya Pak Usman ini gitu. Jadi Romi ini menggali dan akhirnya berhasil. Cerita yang pertama yang membuat Romi ketakutan adalah ketika suatu malam di hari setelah dia mencuri kain kafan itu, dia merasa kamar tidurnya itu, jadi tempat tidurnya, kasurnya itu ya, itu kayak goyang-goyang gitu, gerubuk gitu. Wah, apa nih? Padahal gak ada gempa, gak ada apa ya. Kayak di bawah kasurnya tuh kayak ada sesuatu gitu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengintip ke kolong kasurnya. Dan di sana ada sosok jin yang menyerupai sesepuh itu sedang berbaring di bawah kasur dan menatap tajam si Romi ini. Wah, Romi kaget. Terus kemudian dia keluar rumah. Terus dia hanya berharap, wah ini apa saya mimpi gitu ya. Terus Romi masuk lagi ke kamar.
sosok itu udah gak ada. Itu yang pertama. Cerita yang kedua adalah ketika waktu itu Romi lagi sabung ayam. Ini jangan ditiru ya. Sabung ayam itu judi adu ayam gitu ya. Ayam jago gitu. Hari itu Romi menang ayamnya gitu ya. Dan dengan bangganya dia berjalan dengan dada membusung gitu ya. Dan ketika melewati pemakaman, si ayam itu lepas dari genggaman tangan si Romi dan berlari yang tidak tahu kenapa gitu ya, larinya itu ke makam sesepuh yang dia curi kainnya itu. Dan dia mematuk-matukkan nisan dari sesepuh itu, si ayam itu. Wah, kaget si Romi. Akhirnya dia dengan berjalan perlahan menangkap ayamnya lagi dan dia berpaling dari makam itu. Ketika beberapa langkah saja dia berpaling, tiba-tiba ada yang mencengkeram kaki kanannya sehingga dia hampir terjatuh. Dia tersandung gitu. Terus dia lihat ke belakang gak ada apa-apa. Tapi dia ngerasain banget kalau yang mengganjal kakinya itu sebuah tangan gitu, tangan yang mencengkeram gitu. Dan itu tepat dekat dengan makam sesepuh itu. Hampir terjatuh. Wah, akhirnya dia lari. Masih belum kapok si Romi ini ya. Dan akhirnya tibalah suatu hari kejadian yang menimpa dia yang membuat dia akhirnya kapok dan mengembalikan kain itu ke Pak Usman. Kejadiannya waktu itu malam hari. Dia mematikan lampu kamar ya. Terus kemudian sebelum tidur dia ke WC dulu untuk buang air. Cuci muka, cuci kaki, setelahnya masuk lagi ke kamar yang sudah ia matikan lampunya itu. Ketika dia tutup pintu kamarnya, terus kemudian dia merebahkan diri ke kasur, dia merasa terjerembab. Jadi harusnya dia tidur ke kasur, dia malah jatuh ke sebuah tempat yang menurut dia itu mirip seperti liang lahat gitu. Dia jatuh ke tanah berdebum dengan sakit gitu ya. Terus kemudian di kanan kirinya dia melihat beberapa wajah sosok yang menyerupai orang-orang yang telah dia curi kain kafan dan tali pocongnya gitu. Semuanya tertawa, sosok-sosok yang sosok-sosok yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Tertawa menertawakan dia berusaha untuk bangun dari liang lahat itu tapi merasa sulit sekali sampai akhirnya dia berhasil keluar. Dan dengan pakaian yang lusuh, dia tiba-tiba berada kembali di dalam kamarnya. Itu kejadian yang sungguh aneh buat Romi, dan besoknya dia langsung berlari ke rumah Pak Usman dan menceritakan semuanya. Ya, akhirnya beberapa kain kafan dan tali pocong dikembalikan ke keluarganya gitu. Dan sekarang Romi sudah menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik, bahkan membantu Pak Usman sebagai seorang penggali kubur gitu. Ya, jadi itu dia ceritanya warga desa Sukawedi. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan ya beberapa cerita Pak Usman mungkin bisa dikirim ya nanti buat yang mengirimkan cerita ini. Ditunggu lagi ceritanya buat warga desa Sukawedi semua juga yang punya cerita horor, silahkan langsung aja kirim ya ceritanya
via email di podcast.ceritahoror@gmail.com yang dikirim rekaman audio aja ya, untuk nanti bisa kami tayangkan di Spotify dan kamu akan berhak mendapatkan merchandise menarik yang pastinya kalau sudah ditayangkan ya. Nanti kalau udah ditayangin ceritanya, nanti kami hubungi, baru deh dapat kaosnya. Jangan lupa dicantumin nama, alamat, dan akun Instagramnya. Oke, itu dia cerita untuk mencekam kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share cerita ini. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.